Modernitas ini adalah satu hal yang sangat menarik dibahas, khususnya dilihat dari sudut pandang Islam. Sekarang banyak sekali orang-orang yang menggunakan kata modern untuk berbagai macam hal. Ketika orang menolak untuk mengikuti perkembangan zaman, mulailah disebut-sebut kuno, kolot, terbelakang. Jadi seakan-akan kita semua ini harus berlomba-lomba menjadi manusia modern. Nah, yang ingin saya ketahui tentunya bagaimana Islam melihat modernitas yang terjadi di dunia ini. Apakah ada yang sudah terlewat jalur, atau sebenarnya ada cara-cara untuk tetap bisa menjadi manusia yang modern dari sudut pandang Islam? Bagaimana, mungkin Ustadz Abdul Somad bisa memulai? Baik. Silakan. Izin Ustaz. Modernitas, kata yang paling dekat dengan kata modernitas dalam istilah Arab adalah al-hadatsah. Hadatsah artinya sesuatu yang baru. Apakah Islam ini menolak sesuatu yang baru yang datang dari luar? Kalau begitu maka kita tidak boleh pakai sepeda motor, tidak boleh pakai mobil, tidak boleh pakai handphone, tidak boleh pakai televisi, maka semuanya haram, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Semua masuk neraka. Sekarang kita lihat bagaimana perjalanan Islam. Zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi tiangnya batang korma, dindingnya labinah, yaitu tanah liat yang dijemur kering. Lalu kemudian atapnya pelepah korma yang disusun-susun, tidak ada kubah. Dari mana datang bangunan melengkung kubah itu? Dari Bizantium. Bizantium seorang kaisar dari Romawi bernama Bizan, maka disebut kota itu dengan nama Bizantium. Lalu kemudian setelah masa berikutnya, kota itu dirubah lagi oleh seorang kaisar bernama Konstantin menjadi Konstantinopel. Maka kita lihat di Paris, Prancis pun, di Moskow ada bangunan-bangunan yang menggunakan melengkung kubah. Gunanya untuk apa? Tidak ada tiang di tengah, karena tiang di tengah itu dibuat melengkung sehingga lebih kuat, lebih kokoh. Maka ketika Islam sampai ke Roma, ke Konstantinopel, ini diambil lalu kemudian menjadi bangunan Islam. Apakah ulama mengatakan ini haram karena tidak pernah dibuat Nabi? Boleh, Islam menerima. Lalu kemudian sekarang kita lihat Masjid Nabawi, ada kubahnya cantik indah. Bahkan masjid kita, bahkan yang anehnya, justru umat Islam menjadikan kubah sebagai rukun masjid. Kalau tidak ada kubahnya berarti bukan masjid. Padahal awalnya justru kubah bukan datang dari sejarah Islam. Tapi Islam tidak melarang kemajuan. Lalu kemudian dari mana datangnya menara? Bilal tidak pernah azan di atas menara. Bilal hanya azan di atas atap tembok satah rumah, karena rumah orang Arab tinggi, dia azan di atas. Ketika sampai di Makkah, dia azan naik di atas Ka'bah. Lalu kemudian ketika Islam sampai ke Afrika Utara, tepatnya di tepi laut Mediterania, ada sebuah kota bernama Alexandria. Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Di sana ada sebuah batu tinggi disebut dengan Manara. Manara tempat api. Kita menyebutnya mercusuar. Lalu kemudian orang Islam melihat, oh ini tempat api bagus sekali, tinggi, apinya dibuang, muazinnya naik ke atas. Dan sekarang muazinnya tidak naik ke atas, cukup kabel saja ke atas, orangnya di bawah. Menara. Lalu kemudian dari mana datang mihrab? Mihrab, yang dimaksud dengan mihrab adalah tempat imam dengan bangunan melengkung di depan. Masjid Nabawi aslinya adalah bangunan petak saja. Coba lihat replika Masjid Nabawi yang ada di tepi Masjid Nabawi yang ada di museum itu. Ini bangunan petak. Dari mana datang? Ketika datang seorang arsitek yang diundang dari negeri Syam, Damaskus sekarang. Maka dia buatkan itu untuk imam dan efisien sehingga tidak mengambil tempat kiri kanan kosong. Jadi Islam intinya selama tidak merusak akidah, selama tidak terkait dengan tauhid, maka kita boleh mengambil. Jadi sangat unik ketika saya pakai sepeda motor viral, lalu kemudian komen, Somad, itu kan punya non muslim, kok ente pakai? Cobalah dengar ceramah full, jangan potong-potong. Beli paket 4 giga supaya ngerti ajaran Islam dengan benar. Lalu kemudian ketika terjadi perang, lalu kemudian datang seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Farisi artinya Persia. Maka dia menawarkan, ya Rasulullah, ya kami ketika di Persia ada suatu strategi perang. Bagaimana strateginya? Kalau kami berperang itu kami gali parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak. Sehingga pasukan dari Makkah tidak bisa masuk ke Madinah karena kudanya tidak bisa melompat. Adakah wahyu turun untuk memberikan suatu strategi? Kata Nabi, pakai strategi. Akhirnya Nabi menerima. Itu yang disebut dengan perang Khandaq. Saksi sejarahnya sekarang Masjid 7 yang ada di kota
Al-Madinah Al-Munawwarah. Artinya apa? Nabi menerima strategi yang datang dari Faris, Persia. Lalu kemudian tidak ada yang namanya kantor pada zaman Nabi SAW. Pada masa Umar bin Khattab 2 tahun juga tidak ada kantor. Tapi pada masa Umar bin Khattab maka dibuatlah diwan. Diwan artinya kantor administrasi pemerintahan. Dari mana ini diambil? Dari Persia. Karena pemerintahan yang hebat waktu itu, peradaban yang maju ada 2. Blok barat Rom, Romawi, blok timur Faris, Persia. Roma dipimpin oleh kaisar, Persia dipimpin oleh Shah, raja di raja. Maka Islam menerima itu selama dia untuk kemajuan. Oleh sebab itu kita lihat hari ini umat Islam boleh bahkan pakaian baju muslimah dengan modifnya, dengan aksesorisnya, maka selama tidak ada melanggar aturan-aturan syariat Islam, Islam amat sangat menerima modernitas, kemajuan teknologi, kecanggihan. Bahkan dia mempermudah. Yassiru, berikan kemudah. La tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunaffiru, jangan sampai membuat orang jauh dari agama. Berarti boleh ya Ustadz ya? Boleh. Nah, kadang-kadang orang suka beranggapan bahwa untuk bisa sedekat mungkin dengan Allah, mengikuti Nabi, mengikuti masa itu, makanya semuanya dimiripkan. Mulai dari pakaian, tindakan-tindakan kita. Nah, apakah semuanya dimiripkan itu berarti juga menolak modernitas? Saya pulang dari kuliah dulu, turun di Cengkareng. Sampai di airport, duduk sebelum cap paspor, persis di depan saya hitung antingnya 13. 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini, 1 di sini. Melihat anting di bibirnya, bibir saya yang ngilu. Itu saya pikir, dulu teman saya waktu sekolah ada juga laki-laki yang pakai anting. Waktu dia tusuk, saya lihat dia menusuk pakai jarum tuh sakit sekali. Ini 13 tusukan. Apa yang membuat dia tidak merasakan sakit itu? Cinta. Jadi kalau kita lihat habaib itu sampai penutup kepalanya 3. Yang pertama qolansuah di dalam, yang kedua sorban yang dililitkan, yang ketiga toilasan kain yang ditutupkan di atas, yang diselempangkan. Kalau dia tidak diselempangkan, yang memanjang saja namanya wutrah, seperti yang dipakai orang Saudi Arabia. Padahal panas, gerah, berkeringat. Kenapa mereka pakai itu? Cinta Pada Allah. Cinta kepada Rasulullah SAW. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang hari ini pakai jubah, pakai sorban, pakai jenggot, jangan kita ejek. Tapi bagi yang tidak pakai jubah, pakai batik, pakai peci, pakai tidak, karena Islam ada hak, perintahnya kuat, fardu. Dalil kewajibannya tidak di dalam ayat, tapi di bawah itu wajib. Yang membedakan ini mazhab Hanafi saja, yang lain wajib dengan fardu sinonim. Di bawah itu sunat muakkad, di bawah itu sunat, di bawah itu mubah. Jadi simple saja. Tapi saya luruskan dulu ya, karena orang kita itu melihat Barat itu kaitannya Eropa dan Amerika. Mohon maaf, Arab Saudi itu juga Barat kita, India juga Barat kita. Tapi mindsetnya yang dimaksud adalah Western. Western itu artinya Eropa dan Amerika. Makanya luar negerinya bagi orang Indonesia ini, kalau sudah ke Eropa, Amerika, sudah haji pun dia tidak dikatakan ke luar negeri. Karena konsep begitu mindsetnya. Saya orang psikologi, jadi saya tahu psikologi. Jadi paling tidak Barat yang dimaksud adalah Barat yang kaitannya dengan Eropa dan Amerika, karena itu merasa pede. Apa ada batas-batasnya? Tentu ada. Kapan teknologi itu boleh diserap, kapan itu dalam batas-batasnya. Tapi Ustaz Samad sudah mau nambah. Seringkali kita westernisasi, korbannya adalah apa yang kita ambil sebenarnya dari Barat, yang seperti dijelaskan Ustadz Wijayanto, Eropa dan Amerika. Kenapa kita tidak mengambil disiplin waktunya? Kenapa tidak kita mengambil kerapihannya? Coba kita lihat bagaimana mereka pakai jas, pakai dasi, rapi. Mengapa kita tidak mengambil tertib lalu lintasnya? Mengapa tidak mengambil on time-nya? Mengapa tidak mengambil bahasanya? Mengapa tidak mengambil teknologinya? Kenapa tidak? Tentang masalah bahasa, Nabi SAW menugaskan seorang sahabat bernama Zaid bin Sabit ketika sampai di Madinah, karena di Madinah tidak semuanya orang Arab. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Maka kata Zaid bin Sabit, ta'allamtuhu wa hadaqatuhu, aku belajar bahasa Yahudi, Hebrew language,
Lughah al-Ibriyah. Aku belajar bahasa itu sefaham-fahamnya nisfa syahrin, setengah bulan. Clear, selesai. Hari ini kadang pemuda-pemuda kita lihat yang diambil itu bukan itu, yang diambil rambutnya seperti sumbu kompor. Sumbu kompor ya. Celana yang sobek-sobek. Ketika dites TOEFL, Test of English Foreign Language, malah nggak sampai 450. Iya. Bahasa kita namanya buceri, boleh tapi ngecat sendiri. Kalau di Jogja ada namanya LKMD, Apa? londo kok mung dase, artinya rambutnya merah segala macam. Jadi kalau jalan kayak membawa sampah di atasnya, luar biasa ini. Tapi memang di dalam Islam Iya. tentu yang penting adalah ada nilai simbol, ada sistem ide, ada simbol. Idenya itu harus sama, tetapi simbolnya boleh berubah. Artinya, misalnya sistem nilainya adalah makan itu tangan kanan, dimulai dengan basmalah, tapi simbolnya dengan 3 jari. Tetapi tentu simbol ini bisa berubah tergantung apa yang dimakan. Rasulullah makannya dengan 3 jari, tetapi yang dimakan apa? Roti gandum. Kalau kita makannya bubur, tentu tidak dengan 3 jari, pakai sendok. Maka sendok adalah modernitas, dan itu boleh. Simbolnya yang penting orang menutup aurat. Ya. Menutup aurat itu pakai baju, pakai model nilon boleh, pakai apapun boleh. Tetapi ada batasnya. Jangan tabarruj. Jangan berpakaian tapi telanjang. Apa berpakaian telanjang? Tutup auratnya, tapi full press bodinya kelihatan sehingga lekuk-lekuknya itu luar biasa. Walaupun sudah tertutup rapat, tapi pakai baju balet atau baju senam, baju renang keluar, itu jadi masalah. Karena banyak ada jilbab dulu, atasnya kerudung, bawahnya warung. Kenapa? Karena di sini itu luar biasa tertutup jilbab, tapi yang di bawah itu sensualitasnya luar biasa. Termasuk tidak boleh pakai pakaian tapi telanjang, tertutup rapat tapi streaming dari plastik, kelihatan semuanya, maka juga berpakaian tapi telanjang. Cara jalan, mohon maaf ini karena banyak ibu-ibu boleh modernitas itu, karena mohon maaf kerudung yang modern itu ada sampai pakai jilbab itu ada 99 tutorial jilbab. Ini pasti belum punya, nanti beli jilbab yang bagus itu 12 meter, diputar sana putar sini, naikkan lagi, turunkan lagi, naikkan lagi, turunkan lagi, kumpulkan di tengah sini. Jadi kalau jalan kayak bawa sampah misalnya semuanya. Ciput daleman yang sering saya sampaikan itu nggak boleh lurus. Ini standar banget ini, mohon maaf, ini nggak modis sama sekali ini. Yang bagus yang pokoknya yang nutup separuh. Jadi mohon maaf, jadi kayak pokoknya serasa bajak laut itu semuanya luar biasa. Dan anehnya itu kalau keluar rumah, begitu di rumah kadang-kadang suami datang, daster seminggu digantung, dipakai lagi, gantung, pakai lagi. Suami datang itu, wah, daster satu penitinya 8, luar biasa ini. Mohon maaf, kapan tidak boleh? Satu diantaranya berpakaian jangan berlebihan, jangan tabarut, jangan overacting. 2, pakai wangi-wangian. Apa nggak boleh pakai wangian? Boleh, nyatanya pakai sabun mandi, ya yang wangi nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Pakai minyak serimpi, jadi kayak minyak nyom-nyom kayak jenazah lewat. 100 meter aja udah kelihatan, ya berlebihan. Sebaik-baik wangian untuk wanita itu yang dia itu bisa tercium kalau udah deket, jangan dari jauh sudah. Tadi jadi tabarut tadi. Cara jalan. Allah berfirman, mohon maaf dalam surat Luqman ayat 19. Sederhanakanlah kamu dalam berbicara, sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Jalan tidak boleh lekak-lekuk kayak punuk unta. Jalan dalam satu garis untuk wanita. Tolong kameramen ke saya. Wanita bu, ini penting. Tidak boleh jalan ini, mohon maaf, dalam satu garis. Ini lihat, dalam satu garis. Ini, mohon maaf kamera di sini. Kayak di catwalk, padahal di depan umum. Nah. Ya, ini kenapa? Karena dengan linggak-linggok itu sensualitasnya itu dijaga. Ustaz, karena murah kehormatan. Ya, saya pernah lihat sih soalnya. Nah, satu Kirain itu. pernah jadi model. Cari jalan di depan umum, jangan kayak punuk unta, dan ini termasuk itu apa dalam berkerudung. Jadi ada Tugu Monas di atas sana. Kemudian juga jarang bicara. Bicara jangan overacting sehingga syahwati. Mohon maaf, saya pernah dikerjain.
oleh orang nerima telepon kalau mau susah tidur, telepon ke nomor tertentu dengan suara yang mendesah. Itu suara yang aurat yang dimaksud itu. Nanti ditemenin. Ustaz Abdul Somad belum pernah, saya pernah. Nah, ini, dikerjain sama orang, ini dengerin, ternyata mendayu-dayu, itu nggak boleh. Walaupun juga tidak boleh utulin. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek. Oh. Surat Al-Qalam ayat 13. Iya. Baik, nanti kita lanjutkan Ya, lagi, Ustaz. singkatnya gini, Al-Qalam itu. Bentar. Dari mana, Bu? Dari belakang. Mau kemana, Bu? Mau ke depan. Oh. Sudah makan, sudah? Nggak makan mutar. Udah punya suami, dah mau lu ambil, gua kepret lu. Belak dulu. Jawabannya benar apa salah? Mohon maaf. Benar. Jawabannya benar. Tetapi itu enggak. Caranya nah, salah. itu dalam bicara. Oke. Ya, jutek. Pertama, Allah berfirman dalam surat An-Nahl. Dari anggur bisa kau buat minuman yang menyehatkan. Tapi dari anggur bisa menjadi khomer. Bisa menjadi minuman yang memabukkan. Ternyata sama-sama anggur bisa yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro. Demikian juga modernitas. Modernitas ada yang memang menunjang untuk bagaimana pelaksanaan peribadatan kita kepada Allah menjadi sempurna. Tetapi juga dengan modernitas, jangan sampai berkedok modernitas tetapi malah menjauhkan kita dari agama. Contoh, dulu azan juga tidak pakai speaker. Pertama kali ke Arab dalam sejarahnya itu ditentang oleh ulama konvensional. Speakernya? Speaker. Karena azan dulu pakai tadi cukup dengan manaro itu tempat api. Tapi mohon maaf, manaro tempat api. Tapi di sini bukan untuk api. Untuk speaker. Yeah. Maka harusnya me-speakero. Karena tempat untuk neon, meneono. Ya, harusnya itu. Karena itu bukan tempat api. Harusnya bukan manaro. Harusnya kalau mau konsisten namanya itu. Tapi prinsipnya ketika ulama itu menolak pakai speaker, tetapi ketika dia baca buku, mohon maaf, baca Quran, nggak kelihatan dia pakai kacamata. Loh, kacamata adalah produk modern. Zaman Nabi nggak pakai kacamata. Oh, kalau itu jadi wasilah, boleh. Kecuali sholat itu boleh pakai speaker, tapi kalau sholat pakai musik tidak boleh. Karena itu di luar batas. Mentang-mentang seniman sholat dikasih musik, tung 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 tak dang dung dang 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 tung tak drung dung drung dung drung dung, nggak boleh. Kenapa? Karena ada batas-batas di mana syariat itu harus dikatakan. Artinya apa? Jangan semua modernitas itu ditolak, tetapi juga tidak semua modernitas ini. Karena apa? Orang sekarang itu, orang dulu zaman angkatan saya, orang punya pacar itu malu. Sekolah kok berpacaran itu. Sekarang kalau nggak punya pacar, minder. Mosok sudah kuliah belum pernah ngerasain itu pacaran. Padahal pacaran yang sekarang pasti arahnya ke 90% orang pacaran itu pasti ke maksiat. Kissing, necking, petting, intercourse itu. Mohon maaf. Penelitian di Indonesia ini 95% orang yang pacaran sudah takrobuz zina, mendekati zina. Karena kalau kamu berdua, yang ketiga adalah setan. Ini bukan berarti kalau bapak ada orang pacaran berdua, satpamnya datang, lah ini orang ketiga setan, setannya datang, bukan seperti itu. Artinya bisa meloading file kan. Jadi modernitas bukan berarti dengan ukuran-ukuran yang tadi. Anak modern itu harus mau bergaul bebas, harus ada ikhtilat segala macam semuanya. Bukan itu ukurannya. Modernitas adalah ketika, karena kata modern kalau secara akademis adalah dia efisien, dia efektif, menggunakan waktu yang tepat, dan itu Islami. Ya, baik. Karena Islam itu perubahan, begitu kan Ustaz ya? Islam itu berubah terus. Fikih itu adalah pemahaman orang terhadap agama, maka fikih bisa berubah. Imam Syafi'i ada fikih yang lama, ada fikih qaul jadid, ada qaul qadim. Dulu pendapat lama, ada pendapat modern. Maka keniscayaan orang itu ada perubahan, dan itu modernitas dalam Islam. Iya, terima kasih. Ke Ustadz Abdul Somad, kalau membahas mengenai modern dari sudut pandang ilmu pengetahuan, teknologi, katakanlah belajar sampai ke negara-negara Eropa atau Amerika, lalu belajar ilmu di sana, itu bagaimana? Rektor Al-Azhar pertama bernama Syekh Dr. Muhammad Al-Bahi itu dapat gelar doktor dari Bonn University, Jerman. Ada seorang Grand Syekh Azhar. Azhar itu yang paling tingginya bukan rektor, tapi Grand Syekh. Namanya Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud.
itu gelar doktornya dari Sorbonne, Prancis. Ketika saya belajar di Mesir, Menteri Agamanya namanya Profesor Dr. Hamdi Zakzouk. Itu doktornya dari Menteri Wakafnya, itu doktornya dari Jerman. Oh. Artinya apa? Mereka belajar apa di sana? Metodologi. Tapi jangan lupa sebelum berangkat ke sana mereka sudah hafal Quran, usul fikihnya matang, akidah Asy'ariynya kuat, fikihnya, hadisnya. Maka kalau bentengnya kuat, silakan. Tapi kalau ujuk-ujuk tiba-tiba berangkat, pulang bisa-bisa jadi ateis. Ya. Nah, Jelas yang mau diambil ini apa? Iya. Sebab banyak sekali pelajar-pelajar kita ingin memancing tapi malah dilarikan ikan. Dia pancing, dia kira ikan kecil, tahu ikan paus, dia ditelan ikan. Ke bawah. Nah, oleh sebab itu maka kita yang ingin mengirim pelajar-pelajar kita juga mesti berpikir 2 kali. Ya, Ustadz Wijayanto ingin Ya. menambah. Artinya bahwa sebetulnya modernitas itu bagian, kalau yang dimaksud adalah kemajuan, justru Islam itu harus latar kabun atau bahkan antobak. Manusia itu harus meningkat setingkat demi setingkat. Tentu justru dulu orang sholat, orang ini fasilitas penunjang ini dulu nggak pakai karpet sehalus ini, makanya orang dulu awal-awal sholat, mohon maaf, habis sholat itu ngusap muka. Kenapa? Karena memang pasir. Sampai hari ini orang pakai sajadah mahal pun habis itu ngapain, ngusap apain itu. Maka ada orang yang mengatakan ngapain itu, nggak ada syariatnya seperti itu. Bukan begitu maksudnya, silahkan saja ngusap, tetapi sebetulnya asasnya tidak ada bahwa itu bagian dari rukun sholat, bahwa habis sholat harus ngusap muka. Walaupun kalau ada ngusap muka nggak usah di itu, sama dengan orang jabat tangan. Kadang-kadang kita itu nggak, orang jabat tangan bagian dari persaudaraan. Tapi habis sholat jabat tangan tidak ada dalam rukun. Tapi kalau ada orang ngajak jabat tangan nggak usah dikasih ini, nggak ada tuntunannya, nggak usah seperti itu. Artinya apa? Modernitas ini mohon maaf nanti silahkan saja, tetapi jangan, sistem idenya jangan hilang. Itu hanya simbol-simbol untuk bagaimana ide ini berjalan. Ya. Maka kalimat iman itu harus ada kalimatul amal. Contoh, la ilaha illallah itu adalah kalimatul iman. Muhammadur Rasulullah itu kalimatul amal. Sistem idenya ada pada la ilaha illallah, tetapi kalimatul amal caranya harus mengikuti cara Rasulullah. Oh. Artinya apa? Nyembelih itu harus dinaker, tapi untuk penyembelihannya bisa pakai pisau, pakai mesin, tetapi tetap idenya adalah semuanya. Seperti itu. Artinya bahwa sistem ide dan sistem tingkat amalnya harus sesuai. Ya. Wudhu itu ada satu yang modernitas, tetapi tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang qot'i. Misalnya orang wudhu pakai air. Tapi kalau nggak ada air, tayamum pakai apa? Debu, tapi tidak bisa dimodeli dengan bedak. Wah, dulu kan zaman dulu nggak ada bedak, ya saya pakai bedak. Nyuci, ini ulama sepakat. Misalnya kalau kena najis dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Ya. Oh, belum ada deterjen, sekarang pakai deterjen, boleh nggak? Itu di luar dari, karena apa? Di situ ada makna-makna syariat yang tidak bisa dimodernisir dengan itu. Kalau sholat itu komunikasi iya, tetapi nggak bisa dimodernisir. Mentang-mentang saat itu komunikasi, Allah Akbar, ya Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin, ya Allah, itu sama, tinggal idem, itu kan firman sendiri, masa kamu lupa ya? Oh, tinggal idem, nggak boleh, karena di situ bukan masalah modernitas untuk berkomunikasi. Masih ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ustadz Abdul Somad atau ke Ustadz Wijayanto mengenai modernitas ini. Kan sekarang banyak yang bilang kalau mau kalau mau keren itu harus mendekatkan diri kepada yang modern-modern. Mulai dari fashion, mulai dari gaya kita. Tapi yang juga bisa disebut modern ataupun keren sekarang sudah berubah. Katakanlah hafiz Quran, itu bisa dibilang keren, modern juga. Lalu tadi Ustadz sempat bilang bolak-balik masuk masjid, itu keren. Oke, Bang. Ya. Bagaimana Ustadz Abdul Somad menanggapi? Sebenarnya teori mempengaruhi atau dipengaruhi. Dulu ketika Islam pada puncak kejayaannya pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur membuat sebuah lembaga namanya Darul Hikmah, semua kitab-kitab dari Yunani diterjemahkan, akhirnya muncullah dokter hebat Avicenna, filosof Averroes, second teacher Al-Farabi. Islam amat sangat hebat. Ketika Islam pada puncak peradaban menerjemahkan literatur Yunani, waktu itu Eropa baru belajar nulis nama.
Oh. Makanya ketika Islam bangkit di Andalusia, orang Barat itu ikut Islam. Mereka dari mulai cara berpakaian, pakai toga ketika wisuda, ketika bangunan-bangunan. Ada istilah namanya Mozarabik. Mozarabik itu artinya orang Eropa yang ikut-ikutan Arab. Mozarabik. Jadi hari ini sebenarnya teori ikut-ikutan karena sudah menjadi high style. Jadi ketika kita mampu memberikan sebuah pengajaran kepada anak-anak muda kita, sehingga muncullah istilah keren. Kalau keren itu bangun subuhan, biker subuhan. Dan itu sabda Nabi. Sholat subuh berjamaah itu hanya dilakukan oleh orang-orang istimewa. Itu sabda Nabi. Oh. Artinya orang-orang yang diistimewakan di hadapan Allah, orang keren itu ya sering masuk masjid itu. Kita harus bisa menciptakan iklim. Keren itu siapa? Keren itu kalau taat kepada Allah. Orang sholat itu keren, kalau nggak sholat baru nggak keren. Harusnya kita harus seperti itu. Walaupun tadi yang ditanyakan awal, bukan simbol-simbol Islam itu terus kita menjadi minder. Karena di dalam teori behaviorism, mohon maaf, pakaian itu menentukan perilaku. Kenapa orang pakai surban, pakai itu? Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, dan itu membentuk perilaku. Maka Islam melarangkan orang pakai tato. Karena dengan pakai tato ada show off-nya. Artinya apa? Justru kemodernitas bukan dengan tato, bukan dengan 7-Eleven-nya, bukan dengan free sex-nya, bukan dengan itu. Modernitas adalah ketaatan, dan itu menciptakan iklim. Baik, kita kasih kesempatan untuk bertanya ya, jamaah. Ibu-ibu dulu, siapa yang mau tanya, Bu? Waduh, panjang, Ibu udah teriak aja, Bu. Saya boleh kasih kesempatan Ibu yang di depan dulu? Silahkan, Ibu. Baik, terima kasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya. Nama alamat, saya sama nomor Syifa. handphone. Ntar aja, Tam. Nama saya Syifa Fauzia dari Badan Kontak Majelis Taklim. Saya ingin bertanya tentang modernitas ini, bagaimana kita sebagai orang tua menurunkan ataupun memberikan nilai-nilai dan value kepada anak kita untuk tetap relevan di zaman sekarang ini yang begitu maju dan sangat modern, tapi juga akidahnya tetap kuat dan juga imannya tetap kuat. Nah, kira-kira apa yang bisa kita berikan ataupun untuk kita sendiri dan juga terutama kepada generasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Syifa. Kami tampung dulu pertanyaannya. Bapak-bapak yang mau bertanya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Nama saya Teguh Ananda dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Ya, pada umumnya kita tahu tadi tentang saudara kita yang berada di yang kehidupannya jauh dari teknologi. Mungkin secara khusus yang ingin saya pertanyakan, bahwa mereka jauh dari teknologi itu yaitu secara logika itu wajar. Tapi bagaimana kita menyikapi bahwa saudara kita ini tidak tersentuh Islam ini adalah agama keselamatan atau mereka mencapai, jadi maksudnya kurang belum dapat tidak tersentuh ajaran agama Islam. Terima kasih Mas Teguh. Jadi pertanyaan saya, saudara kita yang berada di pelosok-pelosok atau dalam hutan itu dihukumi apa gitu? Oke, baik, terima kasih Mas Teguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pertanyaan dari Ibu Syifa dulu. Ustadz Wijayanto mungkin bisa menjawab. Pertama tentang bagaimana membekali anak kita dengan modernitas. Di dalam kitab Anasirul Quwwatu fil Islam, saya sampaikan mengatakan 4 yang harus kita tanamkan. 1, aqidatus shahihah. Bagaimana menanamkan akidah yang lurus. Itu dimulai dari bapak ibunya, dimulai dari orang tuanya. Karena anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco sangat tergantung oleh orang tuanya. Halo? Halo? Boleh saya tes betapa orang tua punya pengaruh? Boleh? Tangan kanannya diangkat. Semuanya tangan kanan diangkat. Semuanya, ayo tangan kanan, gerakan. Saya cari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lebih gini lagi, semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih gini lagi, ikuti perintah. Agak condong di, tegakkan, semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih gini lagi, pegang dagu. Ibu, pegang dagu. Ibu pegang dagu. Bu, ibu pegang dagu.
pegang dagu, ibu pegang dagu. Nah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ibu dengar nggak, ibu? Saya suruh pegang apa? Dagu. Ini kelihatan nggak pernah ikut tausiah saya. Tapi kenapa ibu yang dipegang jidat? Satu, pentingnya pemimpin. Maka ibu jadilah pemimpin yang mempesona. Bapak ibu menjadi orang yang persona di dalam akidah ini. Kedua, kaitannya dengan ibadah. Termasuk di dalamnya adalah akhlakul karimah. Ya. Maka anak itu bagaimana? Bukan disuruh tapi diajak. Kuping apa? Tanduk ya, kuping denger azan nggak denger. Anaknya suruh ke masjid, ibu nonton TV. Bapaknya nonton TV, anaknya, oh anak kecil jangan ngerokok. Lah bapak juga ngerokok, bapak kan udah tua. Itu berarti dia nyuruh bukan ngajak. Maka akhlak ibadah. Yang berikutnya adalah taklim ilmu nafi. Yang berikutnya adalah amalus soleh. Oh, ya. Baik. Pertanyaan kedua, singkatnya saya nanti Ustadz Abdul Somad yang menjelaskan. Pertanyaan Nanti dibaca kedua, surat At-Taubah sama surat Al-Isra. Nanti yang jelaskan At-Taubah surat 15 dan Al-Isra 115 bahwa orang yang tersentuh dakwah maka dia bebas dari siksa. Oke. Alam ya'tikum nadhir, karena memang Ustadz Abdul Somad belum sampai ke suku anak dalam. Dan langsung saja kita akan mendengar jawaban dari Ustadz Abdul Somad. Pertanyaan dari Mas Teguh tadi, saya ulang pertanyaannya, mungkin Anda terlewat, mengenai suku anak dalam. Bagaimana dengan mereka-mereka, saudara-saudara kita juga yang ada di pedalaman, yang mungkin belum sepenuhnya tersentuh oleh Islam. Apakah mereka dihukum? Bagaimana hukumnya untuk mereka? Dan apa yang bisa kita lakukan? Silakan Ustadz. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus rasul. Mereka disebut dengan ahlul fatrah. Ajaran Nabi Isa sudah berlalu, ajaran Nabi Muhammad belum datang. 324 rusak ini sudah. Lalu kemudian dari 324 ke 571, maka mereka ini disebut dengan ahlul fatrah. Ahlus sunnah wal jamaah Asy'ariyah mengatakan mereka selamat karena mereka belum kedatangan Nabi. Adapun di zaman sekarang, apakah mereka dapat berkata kami juga selamat karena tidak datang ustadz-ustadz kepada kami? Maka saya tidak paham dengan yang ada di pedalaman-pedalaman, tapi di beberapa tempat yang kami kunjungi, di antaranya kita dari provinsi pakai kendaraan mobil 5 jam, lalu kita tinggalkan mobil, kita naik perahu masuk ke dalam lagi sekitar 5 jam, maka di dalam ternyata mereka nonton TV. Iya, ini. Dan di sana ada Ustadz Wijayanto. Betul, karena kita sering dari darat dari darat ke udara, udara ke darat lagi, darat ke laut, laut ke darat lagi, ke batu licin. Itu kita bisa transit dari darat, udara, laut, semuanya. Iya. Itu. Iya, iya. Jadi tidak ada istilah mereka mengatakan kami tidak bersyahadat karena tidak ada dai yang datang. Maka ada. Adapun kemudian bahwa yang mempraktekkan berdakwah secara langsung, alhamdulillah ada sekolah tinggi agama, sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir itu tidak memberi ijazah sebelum anak-anak ini, adik-adik mahasiswa ini praktek selama 1 tahun. Nah, jadi kalau adik-adik tadi dari Universitas Syafi'iyah, kita juga berharap Syafi'iyah salah satu alumninya sebelum tamat, setelah selesai nulis skripsi, setahun di dalam. Betul. Dia berdakwah. Dan mereka tidak hanya perlu guru ngaji jadi imam sholat, pembimbing jenazah. Dari beberapa yang paham teknologi, bagaimana menaikkan air sungai naik ke atas, bagaimana yang dari fakultas perikanan bagaimana buat karamba ikan, yang dari fakultas peternakan bagaimana ternak ayam, dari fakultas pertanian bagaimana mengelola alam. Maka di sana juga ada dakwah dan mengangkat harta. Mereka tidak bisa hanya sekedar penyuluhan, tapi mesti ada pendampingan. Alhamdulillah dari pengalaman masuk ke dalam, sekarang ini akan membangun 6 kelas untuk sekolah tahfiz Quran anak terbelakang, tapi kita tidak bisa kita keroyokan dengan Dewan Dakwah, kemudian Badan Amil Zakat Nasional, kemudian Dompet Duafa, dan beberapa orang kaya yang ikhlas, dan kita tidak mengajak politikus karena khawatir nanti diajak di pilkada. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz Wijayanto ingin menambahkan? Iya, paling tidak setiap orang nanti akan ditanya pertanggungjawabannya alam ya'tikumun nadhir. Nah, itu bagaimana? Apakah belum ada orang yang memberitahu tentang risalah ini, yang memperingatkan ini boleh, ini tidak boleh? Maka orang yang tidak tahu
dia tidak dihukum dosa karena ketidaktahuan. Kecuali kalau tidak mau tahu. Kalau saya ngaji, nanti malah tahu kalau ini dosa, mending gak usah ngaji biar gak tahu. Itu sudah dosa sebelum dosa. Waduh. Nah, maka bagi kita, satu tugas kita, Rasulullah itu ada 4 alasan kenapa kita harus ke sana. Satu, rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus untuk seluruh alam, ke suku amat dalam, itu semuanya. Khotamul Anbiya, Rasulullah tidak ada nabi setelah itu. Maka jangan berendam di Kali Ciliwung cari wahyu, nggak dapat wahyu, dapat wahyuni di situ. Wah, berendam cari wahyu, wah di Sungai Musi, sungai, masya Allah itu. Nggak tahu kalau di Jawa suka ada cari ilham, cari wahyu di situ. Kalau di tempatnya Ustaz Somad ada nggak? Bodoh kan? Oh, bodoh, baik. Yang ketiga, mohon maaf, Rasulullah sudah meninggal dan tidak ada nabi lagi. Jadi jangan ngaku-ngaku nabi. Tidak ada nabi lagi, nabi sudah khotamul anbiya. Dan tugasnya kepada kita, maka umat Muhammad nanti masuk surganya mendahului umat yang terdahulu. Kenapa? Karena mengambil tugas Rasulullah ini. Tugas kita adalah mendakwahkan. Kalau dulu umat Nabi Musa, kalau ada orang durhaka, tugasnya Nabi Musa. Sudah Nabi. Kalau sekarang enggak. Semua yang berdosa, semua yang maksiat, tugas kita semuanya. Bukan hanya tugas Ustadz Abdul Somad. Iya. Karena Ustadz Abdul Somadnya cuma satu. Di fotokopi juga susah. Nah, makanya mohon maaf, inilah diperlukan tugas kita. Itu dari sisi kita. Sisi lain jaga bagaimana teman-teman itu dapat hidayah, bukan sekedar kita nasihati saja, tetapi dakwah dengan bilhal tadi. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Wijayanto. Saya punya satu pertanyaan ke Ustadz Abdul Somad sebelum saya tutup program kita kali ini. Bicara mengenai modernitas, Ustadz. Kan tadi Ustadz bilang bahwa tidak apa-apa asalkan membawa kebaikan. Kita belajar dari berbagai tempat. Tapi apabila kita ragu, modernitas itu akan menurunkan iman kita. Apakah baiknya kita menghindari atau justru memperkuat iman dan mempelajari itu? Bagaimana? Contoh konkretnya apa misalnya? Contohnya pergi ke luar negeri, tapi takut nanti akhirnya terbawa-bawa minum minuman alkohol, makan makanan yang tidak halal. Daripada saya belajar di sini saja, atau insya Allah saya kuat, saya tetap berangkat. Bagaimana tetap? Garis tengah, tulis negatif, tulis positif. Kalau saya pergi, positifnya ini, negatifnya ini. Dalam Islam mengambil keputusan ada namanya maslahat, baik. Ada namanya mafsadat, negatif. Lalu kalau bagaimana cara kita menimbang-nimbang? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ternyata manfaatnya apa? Manfaatnya cuma bahasa Inggris, kemudian konsisten waktu. Di sini juga banyak. Tapi mudaratnya luar biasa. Berapa banyak yang dari sininya gagah perkasa, pulang jadi LGBT. Nauzubillah. Ya. Ustadz Wijayanto ingin menambah? Ya, yang penting nanti ada di analisis SWOT. Artinya strength-nya di mana, kelemahannya di mana, opportunity-nya di mana. Bahkan nanti kita lihat pada weakness-nya bagaimana. Jadi prinsipnya tasarruful imam ala ra'yati manutun bil maslahah. Semua yang kita lakukan itu harus melihat pada kemaslahatan, kebaikan untuk kita semuanya, dunia dan akhirat. Maka hanya 3 khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Pertama, apapun yang kita lakukan selamat untuk agama. Kerja hasilnya miliaran tapi nggak ada waktu sholat, tinggalkan. Kerja hasilnya luar biasa, karir meningkat tapi nggak boleh pakai pakaian syar'i. Nah, makanya itu tidak baik secara agama. Mohon maaf, ini tidak hanya untuk kerja ya, untuk cari suami, untuk cari istri, dilihat khairul fitini wa ma'asi, dan untuk kehidupan dunia. Memang ini soleh banget tapi nggak ada kerjaan, nanti gimana? Ya cari yang layak di antara kita. Iya, tinggalkan. Wa akibati amri. Memang soleh, gajinya besar, tapi tinggalnya di jalur Gaza. Wah, sangat rentan terhadap bom. Rentan terhadap itu semuanya. Akibat yang muncul setelah itu. Khairul fitini wa ma'asi wa kita amri. Apapun yang kita lakukan, itulah doa istikharah kita. Baik, terima kasih. Ustaz Abdul Somad, boleh kita tutup dengan doa? Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Perbaikilah sikap beragama kami, karena ini akan menjadi benteng kami terhadap segala perbuatan maksiat ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaiki dunia kami karena kami hidup di sini ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaiki akhirat kami karena akhiratlah tempat kami kembali kekal abadi selamanya ya Allah. Allahumma jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup sampai besok hari, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mesti mati, maka matikanlah kami dalam husnul khatimah dan membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa ya Allah. Allahumma aslih abna'ana wa banatina. Perbaiki akhlak anak cucu keturunan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad, dan terima kasih jamaah yang juga sudah hadir dan juga Anda yang sudah menyaksikan program ini. Saya Hilbram Dunar. Insya Allah kita bisa bertemu lagi dan juga dengan host-host yang lain dalam indahnya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.